Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovazan Azida dengan 3 NIM terakhir 050 dan partner saya Rizky Arya Perdana dengan NIM 052. kami dari kelas Gedung 1 angkatan 2023 program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal UAS Dengan ketentuan gedung minimal 3 lantai menggunakan Spektra Indonesia, dan karena saya dan partner saya punya nama depan yang berbeda, sehingga kami sepakat untuk menggunakan nama Dava Zain dengan nama depan D, yaitu Kota Depok. Baik, di sini kita akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, yaitu struktur bangunan tahan gempa, membuat video mengenai pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa dengan gedung minimal 3 lantai dan lokasi bangunan sesuai huruf depan nama. Di sini nama depan saya yaitu D karena nama saya Dava Zain Azida, lalu partner saya Hizkia Arya Perdana dengan nama depan H. Dan akhirnya kita putuskan yaitu D di Depok. Lalu kita mengikuti SNI 1726 tahun 2019 dan juga manual aplikasi online Spectrum Response dan terdapat data-data lain yaitu data-data tambahan untuk mensupport pengerjaan bangunan tahan gempa ini. Eh, Selanjutnya kita mempunyai beberapa data bangunan. Kita sendiri merencanakan rumah kantor sederhana 4 lantai dan terdapat data bangunan. Tinggi bangunan 16 meter dengan tinggi tiap lantainya 4 meter. Lalu dengan dimensi balok lantai 1 hingga atap menggunakan balok 250 kali 500 dan dimensi struktur kolom lantai terdapat kolom dengan ukuran 400 kali 500. Di sini kita merencanakan dengan balok dan kolom ukuran sekian. Kita merencanakan plat lantai dengan tebal 12 cm, plat atap 10 cm, lalu data-data tambahan lain terdapat mutu beton K300 dengan berat jenis sekian, lalu ada material baja tulangan yang digunakan dengan BJTD 40, lalu FY 400 MPa, FU 570 MPa, lalu BJTP 24 dengan FY 240 MPa, lalu FU 350 MPa, modul elastisitas baja 200.000 MPa, dan berat jenis baja 78,5 kilonewton per meter kubik. Dan juga pada bagian pembebanan, ini untuk pembebanan SDL total beban mati pada lantai, lalu ini pada atap, lalu ada juga karena kita menggunakan tinggi dinding 4 meter dan dinding hebel 4 meter dikalikan 8 menghasilkan hasil 32 kilonewton per meter. Nah, ini untuk beban atap 0,1, beban pada lantai 0,25. Data seismik lokasi bangunan ada di Depok dengan situs D atau kondisi tanah sedang, yaitu jenis bangunan rumah kantor. Langsung saja kita masuk pada bagian SAP. Oke, baik. Di sini kita bisa langsung mulai. Kita bisa langsung klik file, lalu new model. Nah, kita satuan KNMC, 3D frame, kita buat 4 lantai dengan kondisi X-nya yaitu 5.
dan Y-nya itu ada, maaf, ini ada 4, lalu ada 3, tinggi tiap lantai ada 4, lalu untuk ini ada 5 dikalikan dengan 4, dikali 4. Nah, lalu kita use custom grid spacing, kita klik edit grid, lalu kita klik spacing. Nah, di sini dari Z1 sampai Z5 sudah sesuai ya urutannya, yaitu tingginya antar spasinya itu 4 meter, 4 meter. Lalu bisa kita oke saja. Nah, kita langsung oke saja di sini. Nah, langsung saja kita di sini mengubah, eh, kita blok aja pada pemain putih. Kita buat tumpuan sendi jepit. Nah, kita langsung aja klik yang paling kiri, kita apply. Nah, lalu kita oke saja. Kemudian kita define, masukin material, add new material. Kita bisa show user, kita create, lalu klik OK. Nah, ini langsung ganti saja ke tone FC30 MPK. Nah, kita ini diganti dengan kilogram, lalu ini 2400, lalu kita ubah dulu ke Newton milimeter per C, kita masukin 4700 dikalikan dengan SQF 30, masukkan 30 sini sudah kita masukin semua, langsung kita oke saja dan kita masukin material, kita ganti ke paper, langsung kita ganti namanya ini menjadi BCTD 40, kita ganti ini jadi kilogram meter, lalu kita 7850. Nah, ini ganti ke Newton milimeter lagi, ini ganti 2, ini ganti 400, 570, lalu ini diubah dengan 400, ini diganti 570, kita oke, kita copy aja buat BCTP. Nah, kali BCTP 24, warnanya kita ganti dengan hijau. Nah, sebelumnya untuk ininya langsung kita ganti saja bagian FG, yaitu ada 240, 390, lalu ini 240 lagi, lalu ini 390, lalu kita oke. Kita oke. Kemudian kita masuk ke pembuatan kolom balok. Kita bisa define section, frame section, lalu kita add new property, kita pilih ke concrete dan rectangular. Ini kita masuk kolom dulu, K400 kali 500 dengan ini diganti jadi 0,5, T2 nya 0,4.
Kita ganti warnanya dengan warna orange. Lalu jangan lupa materialnya diubah menjadi beton. Set universe. Torsinya jangan lupa diganti 0,25, 0,7, dan load untuk momen di bawahnya lagi 0,7. Lalu kita oke. Nah, confidence reinforcement-nya, nah ininya diganti ke BJTP 24. Kita oke. Nah, ini di oke lagi. Karena kita kemudian kita akan membuat add new property untuk buat balok. Kita klik rectangular 250 dikali 500. Kita ganti warnanya jadi warna biru. Ini ya diganti red. Lalu ini jangan lupa diganti tone. Set modifier torsinya 0,25. Lalu ini 0,35. Lalu ini 0,35. Lalu kita oke. Nah, untuk bagian konkret reinforcement data, karena balok ini jadi pin, nah ini kita ubah jadi 0,04, lalu ini 0,04, langsung kita oke saja. Nah, ini kita juga langsung oke. Maaf, ini 25. Langsung kita oke saja. Nah, untuk cara memasukkan balok dan kolom, kita blok per lantai. Nah, ini semua kolom sudah keblok. Langsung kita masukin aja ke assign, lalu ke frame, langsung ke frame section. Ini kolom kita apply, terus kita oke. Nah, udah masuk semuanya. Kita cara masukkan balok ke dalam bangunan ini, kita dapat langsung masuk ke yang sebelah tampilan sebelah kanan ini. Kita bisa naikkan ke lantai atasnya. Nah, ini langsung sudah di lantai posisi paling bawah ini. Nah, kita bisa langsung blok saja di sini setiap lantai sampai pada lantai paling atas. Kita blok semua. Langsung kita ke assign, frame section. Nah, kita masukkan balok, kita apply, kita oke. Lalu kita membuat plat define section properties, lalu area section. Terus initial add new. Nah, kita pertama buat P10. 10 untuk plat atap. Ini kita bisa ganti untuk membran dan bendingnya 10 semua. Lalu material name-nya kita ganti ke beton. Warnanya kita ganti menjadi apa ya? Abu-abu tua. Lalu untuk set modifnya ini kita ganti ke 0,25. Lalu kita ganti 0,25.
Ya, ini kita ganti semua, lalu kita langsung aja klik OK, kita langsung klik OK, ini copy aja. Nah, kita jadikan ke P12, colornya kita ganti ke abu-abu, ini jadiin 12, ini 12. Nah, kita langsung OK aja, kita langsung OK. Setelah kita masukin itu, kita langsung cara membuat plat. Cara membuat platnya kita langsung klik tampilan ada di kanan, kita klik ini quick draw area. Lalu bisa langsung kita, nah ini P10 untuk lantai 16, ketinggian 16 meter. Kita bisa langsung masukkan saja P10 ini untuk plat atap, langsung kita blok aja. Set, lalu kita turunkan, ini ada di ketinggian 12 meter, kita langsung blok aja. Kita ganti ke 12 meter. Maaf, kita blok. Blok. Lalu kita turunkan lagi. Nah, ini kita sudah semua masukkan. Plat atap dan cahaya berlantai kita silang aja. Baik, setelah semua plat sudah kita masukkan dari P10 dan P12, cara tahunya agar plat-plat ini sudah kita masukkan, kita cukup klik centang di sini, lalu kita klik general option, kita klik section, kita maaf, extrude, apply, apply. Nah, ini kita bisa tahu, kita bisa klik OK. Nah, ini kita bisa tahu apakah platnya sudah pasang atau belum. Lalu setelah itu kita kembalikan seperti settingan pada awal agar mudah untuk kita mengerjakan pada pekerjaan selanjutnya. Nah, kita setelah itu bisa Ctrl A, kita bisa klik assign, kita klik, kita bisa klik frame, lalu kita klik auto frame mesh. Lalu ini sequence keduanya, kita apply, oke. Ini kita bisa semut, kita ke area section, kita kita select, kita close. Nah, masukin ke sana lagi, kita ke area, lalu kita ke automatic area mesh. Nah, lalu kita klik yang auto mesh, lalu kita buat 10, kita apply. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa masukkan pembukaan kita, lalu kita ke define, kita buat curtain. Nah, di sini kita bisa ganti jadi SDL, lalu ini kita bisa ganti ke superdate, ini superdate, kita add new, lalu kita ini ganti live, kita add new lagi, kita bisa langsung klik OK. Setelah itu kita assign, kita area load. Nah, kita klik uniform, kita masukkan bukan atap terlebih dahulu, kemudian mati.
kita langsung ke bagian atap terlebih dahulu. Kita bisa langsung ke beban lantai terlebih dahulu. Ini kita blok semua. Kita lantai sudah blok semua. Kita ganti SCL. Ini kita lihat untuk beban lagi SCL kita di lantai yaitu 0,34. Maaf. Yang pertama kita ada di 0,78. Hasil dari penjumlahan ke semuanya. Lalu kita masukkan dulu 0,78, lalu kita apply. Nah, udah masuk. Ada beban matematik, kita GS, kita klik live. Ada di terusnya langsung kita ganti di sini 0,25, kita apply, langsung kita oke. Lalu kita bisa ke beban atap. Sama kita blok juga, lalu kita assign, kita area load selalu universal. Nah, level atap 0,1, 10, kita apply, lalu kita bisa press, kita bisa klik SDK dengan bukan melakukan gambar di atap. Nah, setelah semuanya masuk, kita bisa oke. Kita bisa cek dengan cara klik kanan. Nah, ini kan P10 dengan loads SJL 0,34, live-nya 0,1. Kita bisa oke. Sudah masuk semua. Untuk lantai semua sudah masuk. Kita bisa masuk ke bagian dinding. Kita ke assign frame load distribute. Tempat kita beban itu ada di 8. Ini kita ubah ke SDL, kita masukkan 8. Nah, kita bisa langsung blok aja, kita blok semuanya. Yang mau ikut bisa kita closing. Nah, setelah kita dilihat semua, kita bisa masukkan 8, lalu kita apply. Kita bisa klik OK. Nah, lalu untuk kita bisa ngecek udah masuk atau belum, kita bisa ke display, show object frame, SDL, kita apply. Lalu selanjutnya kita masuk ke perubahan pada lantai. Kita sama, pertama kita blok terlebih dahulu semua lantai. Kita blok semua pinggir-pinggir pada bagian lantai ini. Nah, setelah kita semua sudah kita blok, kita bisa ke assign, kita kita ke distribute, lalu untuk mengetahui bebannya berapa, kita bisa balik ke Excel kita lagi,
kita ada di 32. Ada di 32, ini hasil dari tinggi dinding kita 4 meter dengan beban tadi itu kita, nah lalu kita dikalikan dengan 8 dengan hasil 32. Baik, masuk. Oke, nah ini udah masuk semua. Kita bisa masuk ke beban gempa, yaitu ke define, ke load pattern lagi. Kalau kita masukin UGSX, lalu ini tiny nya kita buat beban gempa, lalu kita pilih ASCE 716. Ini setara dengan SNI kita. Lalu kita add new, lalu kita modify. Nah, untuk bagian SS dan SI ini kita dapat dari bagian ini, dari Cipta Karya, itu web dari Kementerian PU. Lalu kita masukkan nama kota, kita masukkan Depok, lalu kita tampilkan. Nah, ini bisa sebagai Depok sesuai dengan nama depan saya, yaitu Dava dengan awalan huruf D. Lalu karena kita dengan tanah sedang yaitu SD. Nah, ini hasil untuk SS sudah kita dapatkan yaitu 0,9. Nah, ini bisa kita copy aja langsung. Kita masukin sini. Nah, jangan lupa titiknya ini kita ganti ke koma. S satunya kita bisa masukkan. Koma dengan beban TL-nya 20. Nah, set kelasnya ini tanah SD, tanah sedang yaitu D. Buat R omega CD ini kita dapat dari data dari SNI, yaitu ada di, nah, kita dapat dari sini, kita gedung rumah kantor dengan kategori risiko 2, lalu kita bisa masukkan ke D dengan 8, 3, dan 5,5. Lalu kita ini masukkan 8, 3, ini 5,5. Karena kategorinya 2, kita masukkan 1. Lalu ini kita masukkan user define. Lalu untuk bagian pada ini user define atau Tmax ini kita bisa dapatkan dari rumus ini, yaitu Tmin CT kali HN adalah tinggi bangunan. Kita bisa masukkan ini dengan hasil sekian, lalu untuk Tmax-nya yaitu CU hasil dari ini, maaf, untuk CU-nya yaitu kita dapatkan karena kita SD-nya 0,5, maka lebih dari 0,4, maka kita mendapatkan koefisien CU 1,4. Lalu kita bisa masukkan CU dikali Tmin, yaitu didapatkan 0,7 sekian detik. Nah, kita ini bisa langsung masukkan saja ini ke, nah, profil. Nah, ini kita masukkan saja, langsung kita oke. Nah, ini eh, kita copy aja ini SY, mohon maaf. Ini kita bisa add copy, ini langsung kita ubah menjadi SY. Kita bisa modify
Sebelumnya maaf, ini kita ganti ke SY, lalu kita modify load pattern, lalu kita modify. Nah, karena ini Y, kita klik global Y, langsung kita, ya, setelah setelah ini semua masuk, kita bisa langsung masuk ke beban gempanya. Jadi kita oke aja, kita define. Nah, kita masuk ke function response spectrum. Kita ganti ke AHSE 716, add new. Nah, ini dia tulis gedung Depok. Nah, ini kita bisa masukkan asesnya lagi sesuai dengan seperti tadi. Asesnya ini kita masukkan, jangan lupa untuk mengganti koma. Lalu satunya kita masukkan lagi. Lalu untuk ini 20, jangan lupa diganti D. Ya, langsung kita oke saja. Kita oke lagi. Lalu kita masukkan ke beban load case-nya. Add cek lagi ke respon spektrum. Kita ganti EG DX. Nah, untuk skalanya kita bisa buka di bagian Excel perhitungan. Nah, ini kita bisa ke bagian skala gempa. Nah, I-nya yaitu 1 atau faktor keutamaan, G9,81 yaitu gravitasi, R adalah faktor efeksi gempa dibagi 8. Lalu kita langsung copy aja, kita masukkan ke, nah, ini langsung kita add, sudah masuk, kita bisa langsung oke aja. Untuk EKY-nya kita langsung copy aja, kita ubah jadi kedua. Ini jangan lupa kita ubah jadi IPDW, jangan lupa modify, langsung kita oke, bisa kita oke. Untuk menentukan masa strukturnya kita bisa ke define, langsung kita measures. Nah, lalu kita bisa modify aja. Ini kita bisa ganti checklist ke ini, lalu date-nya kita 1, kita add, PND-nya 1, lalu untuk live-nya 0,3. Dan semuanya ini masuk, ini bisa kita oke, langsung kita oke lagi. Untuk menentukan sudut gempa kita Ctrl A, kita bisa assign, kita bisa itu ke constraint, define, ini kita ubah jadi diagram, add new, ini bisa kita digambar semua, kita bisa langsung checklist aja, lalu kita oke, lalu kita oke, lalu kita pilih, lalu play. Nah, kita bisa pilih oke, biar kita bisa masuk ke beban dominasi. Kita bisa masuk ke define, load combination, lalu add new combo. Nah, untuk beban kombinasinya kita bisa dapatkan dari SNI, yaitu kombinasi beban sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019, yaitu terdapat 18 kombinasi. Nah, untuk bagian komisi 1,37 dan 0,7 kita dapat dari tabel kombinasi, yaitu ada di
bagian paling belakang. Nah, ini tabel kombinasi sesuai dengan rumus. Kita ada rumus, kita masukkan 1,2 ditambah SCS. Nah, SCS kita 0,747 jadi 1,34. Nah, ini kan untuk bagian 0,9 ini didapatkan hasil 0,759. Kita bulatkan menjadi 0,76. Nah, kita bisa langsung masukin eh, semua perubahannya mulai dari kombi 1. Untuk date ini untuk yang pertama yaitu 1,4, bisa kita langsung add. Lalu untuk SDL-nya kita masukkan 1,4 lagi. Nah, dan ini kita bisa oke. Lalu add new combo untuk kombi 2, kita pilih date 1,4. Kita bisa add, lalu kita bisa, maaf ini untuk 1,2 kita bisa klik modify, lalu SDL-nya kita bisa masukkan 1,2, gitu, add lagi, klik SDL, lalu selanjutnya ada live, live-nya kita 1,6. Nah, itu seterusnya sesuai dengan ini. Nah, lalu untuk kombi 3, karena di Excel dari pembukaan ini menghasilkan 134 dan di sini 134, 34, dan seterusnya ini 137 diubah menjadi 134 semuanya. Lalu untuk 0,73 nya kita bisa ubah ke 0,76 dan ini juga 0,76. Oke, mungkin bisa kita masukkan terlebih dahulu sampai ke kombi 18. Setelah semuanya kita masukkan dari kombi 1 sampai kombi 18, kita bisa langsung oke saja. Udah masuk semua perubahan. Kita bisa masuk ke kita bisa ke chat dulu. Kita bisa pilih ini, lalu kita oke. Nah, kita bisa langsung ke run analyze. Kita bisa langsung ke Nah, kita bisa save dulu, kita kasih nama buat SPBQ dan SPBQ desktop. Kita udah save, nah ini langsung udah bekerja. Oke, ini kita udah selesai, kita bisa close. Nah, ini buat maaf, kita bisa lihat bagian start. Kita bisa melihat bahan yang kita sudah masukkan. Kita bisa ke display, kita join, kemudian kita kondisi 8, kita apply, kita oke. Nah, ini untuk beban-beban dan diagramnya kita sudah bisa melihat semua. Kita bisa langsung ke lihat bagian frame-nya. Kita bagian frame, lalu kita kombinasi coba yang 7. Kita bisa lihat gaya akselnya. Ban seperti ini, dan untuk shear dua-duanya kita bisa lihat
seperti ini. Lalu untuk nomornya, nah seperti itu. Lalu kita bisa lanjut ke display tabel untuk mencari untuk melihat jumlah ragam ada di sebentar, nah, ada di tabel bagian ini, yaitu untuk kontrol analisis beban gempa dinamis. Kita bisa langsung masuk ke tabel ini, kita bisa langsung masuk ke struktur output, lalu modal tabel ketiga, langsung kita oke aja, langsung keluar. Kita bisa langsung masukkan ke Excel. Nah, kita masuk bagian Excel, kita copy paste ini, ada C, dan masukkan ke sini, buat konversi. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan perbandingan geser. Kita bisa langsung klik ke SAP lagi, kita beli dulu, kita masuk ke display lagi, ke bagian tabel, lalu struktur lagi, ini kita silam, ke base, ke tabel, nah, ini ke tabel, lalu jangan lupa kita klik select broadcast. Nah, untuk bagian ini kita hanya milih bagian DX, kita 4, kita oke, kita oke. Nah, kita udah dapat, kita langsung file, terus ke Excel lagi, lalu dulu, kita bisa klik, lalu kita copy, kita masukkan ke Excel kita, di sini kita masukkan, kita delete dulu, kita masukkan. Nah, di sini kita temukan last oke. Nah, caranya untuk ini biar oke, kita kita masuk ke breakdown, ini kunci kita buka, oke, kita masuk ke section, maaf, lukis, ini kita modify. Nah, bagian skala ini bisa kita kalikan. Ini DX kita bisa kopikan arah Y. Ini bisa kita copy, kita kali bintang, ganti ke koma, modify, oke, lalu untuk DPD kita taruh, kita bisa modify lagi, lalu kita ambil dari Excel, ini kita copy, lalu kita masuk ke SAP lagi, berbintang, Ctrl V, jangan lupa untuk mengubah titiknya menjadi koma. Kita modify, nah kita oke,
Lalu setelah ini semua kita oke juga, kita run lagi. Run now. Oke, setelah kita masuk ke run, ini kita bisa close. Lalu kita masuk ke display lagi, kita show table. Sama, langsung kita oke saja. Kita langsung buat ke Excel. Sebelumnya ini kita bisa close Excel-nya terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak menumpuk-numpuk. Nah, ini Excel terbarunya kita file export ke Excel. Tinggal kita tunggu. Nah, sudah ada Excel terbaru. Lalu kita pilih semua, kita copy, kita Ctrl C. Nah, ini kita ganti ke file yang baru. Kita masuk ke Excel yang ini. Nah, setelah kita copy, ini jadi oke semua. Selanjutnya kita buat momen simpangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simpangan. Untuk bagian simpangan, kita bisa klik ini dulu. Nah, setelah kosong, kita bisa klik grid pojoknya, sudutnya kita klik semua. Nah, setelah kita blok semuanya, sudutnya, semuanya, lalu kita bisa masuk ke setelah kita semuanya, kita sama ke display, show table. Ini seperti kita harus dulu, kita ke join output, lalu kita ke klik untuk tabel yang pertama. Nah, untuk ini kita bisa kita pilih EDW dan EDX aja. Kita klik OK, lalu kita OK lagi. Nah, ini sudah keluar. Seperti biasa kita masukkan explore ke Excel lagi. Nah, kita tunggu. Nah, udah nih. Kita bisa masukkan lagi. Kita copy. Kita pindah ke sini. Nah, dan kita masukkan. Ini oke semua. Untuk izin kontrolnya oke semua. Aman. Kita turun dulu. Selanjutnya kita buat bagian penulangannya. Kita klik ini ke view, kita masuk ke view. Nah, SDS-nya kita ganti. Jadi SDS kita berapa ya? SDS kita ada di SDS kita ada di 0,7047. Kita ganti, kita klik OK, kita bisa kontrol A dulu, kita balik ke ini, framenya kita sesuai spesial, lalu kita OK. Nah, kemudian untuk select desainnya,
Semua kombinasi yang sudah kita masukin. Kita pindahkan. Nah, kita pindahkan. Untuk matiknya kita hapus centangnya. Kita oke. Lalu kita bisa start design. Nah, setelah kita sudah selesai untuk start desainnya, bisa kita verify all package. Oh, ternyata langsung ini sudah sesuai dengan capacity check. Oke, berarti sudah aman semua. Setelah sudah aman, kita coba lihat gayanya, shell-nya, yaitu kita masuk ke shell, lalu kita M1, kita coba di kombinasi 10 ya. Nah, kita apply, kita oke. Lalu kita cek di bagian exe-nya. Ini bisa kita ikutkan. Nah, dari warna-warni ini bisa kita lihat bagian merah ini adalah bagian tumpuan, sedangkan yang biru adalah lapangan. Untuk perhitungan tulangannya sendiri, lalu untuk bagian penulangnya sudah kita buat dan masukkan. Ini ada Excel, ini ada desain development tulang itu 2.500. Ini data-data ini didapatkan dari SPP dengan jumlah 3, diameter 19 mm. Dan untuk desain bautnya sama 250-500. Untuk bautnya dengan diameter 13, jumlah wrappingnya 2, dengan dipasangnya D13-10 dan juga D13-30. Yang untuk desain tulangan pertamanya ada kolom 400 x 500, untuk K1A juga sama 400 x 500 dengan jumlah semua oke sesuai SKP. Lalu untuk desain tulangan besar bisa aja kita tuangkan. Ini juga di kolom sama, lalu ke sebelum meter dan juga 100 mm. Dari semua runtutan perencanaan ini artinya gedung 4 lantai di Kota Depok dinyatakan aman. Artinya perencanaan ini sudah selesai. Baik, untuk analisa struktur bangunan tahan gempa menggunakan SAP 2000 untuk bangunan 4 lantai pada spektrum Indonesia di Kota Depok dinyatakan aman. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.